Itu seperti seorang yang ngumpet ketika hujan, takut akan petir, takut akan halilintar. Sebenarnya kata Allah di ayat ini sebenarnya, kalau Allah berkehendak, ya kadul barqu yakhtafu absarahum itu, kalau seandainya Allah mau, orang yang gak mau mendengarkan firman Allah, gak mau mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, itu Allah langsung hancurkan aja telinganya. Ya kadul yakhtafu absarahum, hampir saja. Jadi Allah itu terikat dengan sifatnya. Di dalam tauhid itu kan sifat Allah itu ada 3: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu tentang esa Allah, itu ada mutlak, tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyah itu apa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Asma wa sifat itu kita tahu nama Allah itu Rahman, nama Allah itu Rahim, dan Rahman itu sifat Allah pemurah lagi penyayang untuk semua manusia. Jadi Allah mau menghancurkan itu umat, ada sifat Allah yang Maha Rahman itu. Ya kalau yakhtafu absarahum, hampir saja Allah mengatakan. Ini kalau seandainya tidak ada sifat Rahman Allah, kita itu sudah hancur. Ada ceramah agama kita lari, ada perkara agama kita lari. Maka sampai Allah katakan di dalam Al-Quran itu, la dhahaba Allah bisam'ihim wa absarihim. Allah juga mampu kalau seandainya ada ayat Quran kamu cuekin, ada Al-Quran kita nggak pernah membaca, apa cuma mata Allah hilangkan itu selesai. Jadi ayat ini sebenarnya Allah membuat permisalan bagi seorang yang tidak mau mendengarkan perkara agama, dia cuek tentang perkara agama, itu seperti seorang yang ketika diturunkan hujan dia ngumpet. Tapi bedanya orang zaman sekarang beda. Kalau orang zaman dulu terang-terang, ya'allahu bi ashabi bi adalihim min sawaqi hadrul maut. Jadi mereka itu kalau saya kenal agama itu pasti saya mati ini. Mereka beranggap seperti itu. Lebih baik saya tidak kenal agama. Dia menganggap kenal agama itu menjadikan miskin, kenal agama itu menjadikan dia bangkrut, kenal agama itu menjadikan hidupnya susah. Memang orang yang kenal agama itu selalu rugi, Pak. Orang yang kenal agama itu selalu rugi karena ayatnya itu mas. Hasiban nasa ayatku amanah wa baitana. Apakah kamu akan dibiarkan saja ketika mengucapkan amanah wa baitana sedangkan kamu belum diuji Allah? Jadi orang Islam itu kalau ujian itu jangan baca ini anugerah, jangan menjadikan ujian itu musibah. Siapa sih yang di sini yang tidak pernah diuji semua, dari ujung sana sampai ujung sini pernah diuji semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya diuji dengan kekayaan, orang miskin diuji dengan kemiskinan, pengangguran diuji dengan pengangguran, pengangguran saja diuji mau nganggur terus dunia. Tiap hari singkong orang hilang. Saya ingat kejadian dulu di Sukabumi, pengangguran banyak, yang meronda banyak, tapi singkong orang hilang, pisang orang hilang. Jadi dulu itu saya nggak mau ceritakan daerahnya di air. Dulu di Sukabumi itu ada di Galakan itu namanya ronda. Itu yang meronda itu pagi-pagi petani itu pada merasa pisangnya hilang, ada singkong yang ini tinggal batangnya doang digali. Yang malingnya nggak ada, petaninya rugi. Ujian pengangguran begitu, semua nggak ada yang begitu. Maka ketika seorang mengatakan tentang agama, terus hidupnya gimana, masa depannya gimana, masya Allah, orang itu nggak yakin dengan apa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kan apa? Intan surullah yang surkum
boleh sakit dalam apabila kita mengenal agama Allah. Allah juga akan tolong kehidupan kita, bahkan Allah akan kokohkan nama kita. Dalam artian kita jalan kemana saja, masya Allah, kita ini selalu dilindungi. Itu para sahabat itu, para sahabat itu dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Ya Allah, saya mau pergi ya Allah. Ini iman saya mati ya Allah. Hidupkan iman saya, hidup imannya. Sampai setelah perjalanan selesai, imannya mati lagi. Ya Allah, saya mau menyeberang lautan ya Allah. Dengan kuda-kudanya jalan di laut. Luar biasa para sahabat. Kita ini sekarang ini masya Allah, bukan Allah dulu, tapi kita ini yang punya uang, lihat pinjaman online menjanjikan. Kita ini duitnya jadi ayat ini dari mulai dahaballahu bi nurihi wa tarakahum fi dhulumat la yubsirun itu sampai akhir ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, itu tentang menceritakan tamsil menceritakan seseorang yang tidak mau mendengarkan perkara agama. Ar-Rahman itu adalah wa'id, wal barku adalah hujjah. Jadi ar-Rahman itu ar-Rahman itu suara itu kalau yang dihujat itu adalah al-wa'id, ancaman Allah, peringatan Allah. Dalam Al-Quran itu Allah telah peringatan dalam Al-Quran dan hujat-hujat. Maka kalau seseorang ada perkara agama, dia nyetel musik lebih kencang daripada itu tetangganya nyetel perkara agama, ngaji, akhirnya dia saya musiknya lebih kencang daripada dia. Nah ini juga termasuk dalam ayatnya. Jadi kalau kita mendengarkan agama sudah tidak mau lagi, yang kita pertanyakan hati kita ini rusak atau tidak. Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang selalu menerima dengan kebaikan. Saya selalu ingat kata-kata di sana pun kullu ma'ruf shadaqah, setiap kebaikan itu di masih ada baik. Hampir setiap saya kesini bisa jadi sampai hafal. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ada kata-kata ya ayuhan nas, berarti itu belum di Madinah, Rasulullah belum di Madinah, Makkiyah. Jadi Rasulullah SAW kalau ada ayat ya ayuhan nas di awal dengan ya ayuhan nas, berarti Rasulullah SAW masih di Mekah, masih berdakwah di Mekah. Ya ayuhan nas ya ahlul Makkah wa ahlul Madinah u'budu rabbakum wahdahu bi ibadihi alladzi khalaqakum. Lisangan boleh baca binutfah walladzina min qablikum ansha'ahum lam yakunu syai'an la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ahlul Makkah dan ahlul Yahud, orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi, Bani Israel itu Pak Yahudi dan dia Nasrani. Sebenarnya Yahudi dengan Nasrani itu sama. Bedanya apa? Seiring perjalanan kaumnya Nabi Isa itu tidak mau dikatakan Yahudi. Kaumnya Nabi Isa itu tidak mau dikatakan Yahudi, maka mereka membuat generasi baru yang namanya Nasrani, penolak itu. Jadi dia nggak mau digolongkan orang-orang Yahudi. Padahal generasi dari Nabi Musa itu terus sampai kepada Nabi Isa, mereka mengintegrasikan bahwa dirinya adalah orang-orang Nasrani. Mereka itu tetap Yahudi asli. Cuma mereka mengatakan, maka dalam Al-Quran itu mau Yahudi
Yahudi mau Nasoro udah sama aja. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Mereka itu tersesat juga. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Jadi mereka mau menamakan dirinya Nasoro, mau mereka menamakan dirinya Yahudi, tetap mereka dua-duanya tersesat. Nggak ada yang Ubud Rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian wahdahu, mengesahkan Allah beribadah dengan beribadah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nasaman boleh, nasman boleh, dan nutfah yang diciptakan dari air mani, nutfah. Masya Allah. Jadi proses manusia itu saya selalu bilang ada 3 proses manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam alaihi wassalam diciptakan dari tanah. Khalaqna Adam min tin. Adam diciptakan dari tanah. Terus pengambil insan min khuliqu min ma'in yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Yang kedua, manusia itu diciptakan dari mulai dari tulang punggung mereka, diproses menjadi air mani 40 hari pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segumpal darah. 40 hari kedua Allah jadikan segumpal darah. 40 hari ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ruh kepada manusia itu. Maka banyak yang kalau mau ini apa sih, mau hamil biasa 4 bulanan. Bagusnya memang pas dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam perut. Manusia sendiri itu sebelumnya kita ini sudah pernah bertemu semua. Satu sama lain ini sudah pernah bertemu semua dalam perut. Namun ingatan kita ini tidak sekuat ingatan yang mau memberikan. Jadi ketika kita dalam perut ke alam rahim itu sudah lupa. Ketika ruh dimasukkan ke dalam bayi itu sudah lupa. Kita ini pernah bertemu semua. Bahkan kita pernah bersaksi alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Kita pernah bersaksi apa benar aku Tuhan bukan Allah. Qalu bala syahid. Kita akan menyaksikan setelah di dalam rahim mereka diuji Allah. Diuji Allah dengan apa? Dengan usaha yang memberikan rezeki. Baik saja sudah diuji, imannya kuat atau tidak. Jadi orang baik itu Pak dikasih makannya dalam usaha dan usaha itu oleh usaha itu. Maka baik itu diuji. Sedangkan kita ini Pak, proses kita ini maaf ibadah ini kita ini berjuta-juta banyak Sofian dari mulai nutfah ini berjuta-juta nama Sofian, tapi yang tembus ini diri. Maka dimasukkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dimasukkan ruh, mereka seakan-akan tidak butuh lagi dengan Allah, karena mereka dengan pusat itu mereka sudah mendapatkan rezeki. Bahkan mereka kalau seandainya disuruh keluar ke muka bumi, mereka mungkin tidak siap, karena mereka belum tahu muka bumi itu seperti apa. Mereka nyaman di dalam perut. Ketika mereka ke muka bumi, mereka nyaman di muka bumi karena mereka belum tahu akhirat. Belum tahu akhirat, karena manusia itu sifatnya begitu. Belum tahu akhirat. Kalau seandainya ruh itu tahu alam rahim seperti itu, maka ruh itu akan mempersiapkan. Begitu juga alam rahim, kalau alam dunia itu akan seperti itu, mereka itu akan mempersiapkan mental mereka. Begitu juga orang di muka bumi ini kalau tahu di akhirat akan seperti ini, mereka juga akan mempersiapkan untuk akhirat mereka. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian ansya'ahum lam yakunu syai'an. Nah, yang terakhir manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tulang-tulang ekor mereka. Ketika yaumul masak nanti, bumi ini digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan masak. Sekarang kita ini
langit di atas, bumi di bawah. Kita beranggapan seperti itu sekarang. Berbagai-bagai saya mengatakan seperti itu. Bagaimana Allah bisa? Nanti Allah akan bunuh bumi itu satu menjadi langit. Amalan itu Allah bisa. Bagaimana jadinya seperti apa? Manusia akan Allah turunkan yang bitu minas samai, nazzala minas samai ma'an kama yang bitu ba'u kama yang bitu ba'u kama yang bitu Allah akan turunkan hujan. Hujan itu akan menumbuhkan dari tulang ekor itu akan tumbuh manusia. Jadi seperti itu membuat tubuh seperti biji menumbuhkan pohon manusia. Dan mereka akan di yaumul masa nanti mereka akan telanjang hati, telanjang badan. Kita sebelah dengan artis yang jadi idola kita pun kita tidak bisa melihat. Misalkan kita punya idola artis artis pas di yaumul masa kita sebelah dengan dia. Oh kita nggak bisa melihat Pak. Jangankan untuk kita lihat dosa kita saja sudah kita memang boro-boro melihat di yaumul masa. La'allakum tattaqun. Jadi kita ini semua esensi amal kita ini ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Suruh bertakwa kepada Allah. Bukan takwa sunnah wal adab ibadati. Supaya kita bertakwa dari murka Allah dan adabnya Allah. Jadi adabnya Allah dengan murka Allah itu beda. Kalau azab Allah itu sudah menjadi ketetapan Allah, orang yang masuk neraka akan diazab, orang yang masuk surga akan mendapatkan nikmat. Tapi kalau keburukan Allah, sesuatu yang Allah tadinya kamu beribadah rajin, ternyata ada sifat sombong dalam dirimu, Allah murka, ini lebih bahaya. Yang mendapatkan muka pertama kali makhluk di muka bumi ini siapa? Di langit dan di bumi ini siapa? Yaitu iblis. Karena sifatnya sombong. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah ketika Allah mengatakan kepada malaikat semua sujud kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka sombong, maka murka Allah Subhanahu wa taala kepada setan, langsung diusir setan. Yang dikehendaki dengan la'allakum tattaqun itu likai, maknanya likai itu supaya kalian itu bertakwa. La'alla itu maknanya itmal, maknanya itmal, maknanya harapan. La'allakum itu kita berharap. Seperti seorang begini di dalam al-Quran sejarah kata zabaruhum anil maqaidi yad'u khawfan wa tama'an. Itma itu orang seorang kata zabaruhum anil maqaidi, seseorang yang merendahkan lambungnya dari tempat tidur mereka, dalam artian mereka kurangi tidurnya. Pertama khawfan wa tama'an. La'allakum itu maknanya tomat, selalu berharap. Kita selalu berharap menjadi orang-orang bertakwa. Walaupun surga itu ada pengecualian. Dalam artian pengecualian itu kalau orang yang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu spesial, orang yang spesial. Mendapatkan rahmat Allah itu orang spesial. Ini orang ini berbuat dosa terus. Tak taunya dia bisa punya amal yang menjadikan dirinya tobat dan Allah senang masuk surga. Ada orang yang beramal terus dan ada perkara yang dia menjadikan maksiat dan Allah benci, maka syukto kemurkaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada dirinya dan dia harus berdosa. Tapi di luar itu semua manusia la'allakum tattaqun harus berharap
Alladzi ja'ala lakum ardan firasyan wa samaa'a binaa'a. Jadi Allah ini adalah sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakum ardan firasyan. Allah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, wa samaa'a binaa'a sebagai atap, langit sebagai atap. Di surat An-Naba itu dijelaskan amma yatasaalu anin naba'i azim alladzi hum fihi mukhtalifun alla sa'alamu thumma qalla sa'alamu alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnahum azwaja. Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal kita, terus menjadikan gunung-gunung sebagai paku bumi. Kalau seandainya struktur itu dicabut saja mau satu saja gunung dicabut sama Allah, ini udah oleh bumi, udah oleh. Wajahna laila libasa wajahna nahara ma'asya. Kalau seandainya dibalik terus saja, dibalik, ini kan malam kita untuk istirahat, siang kita untuk ma'asya, untuk mencari rezeki kita. Kalau seandainya dibalik ya tiap hari. Kalau nggak rusak pada tubuh kita semua. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Wajahna laila ma'asya, dan ayat ini berubah. Wajahna laila ma'asya, wajahna nahara libasa. Allah ganti. Mau berbeda kalau kita yang ganti. Ini ayat ini sudah jelas. Wajahna laila libasa, wajahna nahara ma'asya. Malam kalian untuk istirahat, siang kalian untuk kerja. Kalau seandainya dibalik aja, setahun aja dibalik, pasti ada organ-organ tubuh kita ini yang error. Entah penyakit yang susah, insomnia ya, susah tidur, atau penyakit-penyakit yang lain. Ini udah Allah tetapkan. Anzal minas sama'i ma'an. Allah ulang-ulang lagi. Allah turunkan dari langit ini air hujan. Khalid bin Ma'dan mengatakan namanya al-matar itu al-ma, yaitu air yang turun min tahtil arsy. Jadi air itu apa? Air yang turun hujan itu sebenarnya itu dari aras. Dari aras Allah. Dari aras Allah. Dari arasnya Allah sampai kepada langit dunia, dikumpulin itu di langit dunia. Jadi yang secara sains, yang dikehendaki secara sains itu kan menurut saya kan menguap ya, menguap. Kita waktu di SD juga diajarkan menguap langsung ke awan, yang secara sains kan begitu. Kalau secara agama adalah air itu memang udah ada di langit. Udah ada di arasnya Allah turun ke langit bumi. Pertama turun ke langit, terus ke langit bumi. Di langit bumi itu air itu dimakan oleh hawa kita. Mata disebut sahab as-sawdu, mata dulu mata syarabu. Awan hitam itu datang memakan air-air itu. Air-air hujan itu dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka menunggu perintah Allah. Mau dikencingkan atau enggak, mau diturunkan atau enggak. Makanya kalau penguapan mungkin bumi ini nggak bakal banjir. Jadi air terus-terusan. Jakarta aja udah hampir kelelap ya. Udah dinaikin lagi. Panorama itu kalau mau dinaikin mah kalau besar itu jalan makin tinggi nanti. Ya. Jalan setiap dicor itu naik lagi. Masya Allah. Itu di Jakarta itu ada rumah jalan lebih tinggi daripada rumahnya. Berarti itu udah dinaikin. Jadi air itu benar-benar di atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu bumi itu sebenarnya di bawah ini bumi ini ikan. Di
dalam air. Jadi kalau gempa bumi itu ikan lagi jalan, lagi begini. Jadi kalau ikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala loncat, bumi itu hancur sudah selesai prosesnya. Kita ini masya Allah di bumi Allah semacam apa? Bersyukur aja atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak kita ini dikasih sakit ada satu aja kita udah pusing kepala, sakit kepala kita pusing. Apalagi maka kata Allah wala taj'alu lillahi andada, maka kalau kamu sudah dikasih nikmat Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah syuraka beribadah. Ini masya Allah. Kalau orang-orang kafir kan sudah jelasin dia ini bukan mensekutukan Allah lagi, mentiadakan Allah. Mentiadakan Allah. Ada orang yang klinik percaya, kalau Allah juga yakin. Nah, orang Arab jahiliyah itu Pak, itu mereka itu beriman kepada Allah, tapi mereka buat patung lagi. Di Makkah itu pikir-pikir patung semua. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka juga kalau meminta sesuatu patung. Nah itu mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu. Luar biasa mereka. Fa'akhraja min as-sama'i rizqan lakum. Allah turunkan juga buah-buahan untuk kalian, buah pepek, buah apa untuk kalian. Buah ini luar biasa, menurunkan sesuai dengan kesukaan kita. Kita nggak suka durian, ternyata ada rambutan. Kita nggak suka rambutan, ada salak. Kita nggak suka salak, ada melon. Luar biasa. Kalau seandainya buahnya satu doang, masya Allah. Bagaimana kalau seandainya buahnya satu doang? Maka jangan bersekutukan Allah wa antum ta'lamun anna andada la tumasiluhu wa tuqaddiru al-ismi ma yaf'alu aw yaqulu wa antum ta'lamun anna la yasbiqu wal injil zawal al-ittiqad andada. Kalau seandainya kalian mau bersekutukan Allah dengan sesuatu tersebut itu andada itu tidak akan bisa menyamai dan tidak akan mampu kata Allah, tidak akan mampu dari al-ismi ma yaf'alu. Dan dikatakan antum anna la yasbiqu wal injil, tidaklah kamu melihat di dalam Taurat dan dalam Injil, tidak apakah diperbolehkan di dalam Taurat dan Injil itu mengambil sesembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah dijelaskan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu enggak ragu dengan firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, wa in kuntum, apabila kamu fi raibin, ragu dengan firman Allah dalam Al-Quran, kamu ragu nazzal yang kami turunkan al-abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surwatin min misli, maka datangkan. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, maka datangkan yang lain. Allah Ta'ala wa mimma huwa al-sifati man nazala fi usuha wa husnul nadhar wa ikhbar bil uyub. Nggak usah yang banyak-banyak aja. Pasih dalam lafaznya. Coba Allah tantang kita suruh bikin sama seperti Al-Quran, pasih dalam lafaznya, dalam kalamnya, indah dalam nadharnya. Terus akhbar tentang perkara gaib. Allah sudah mengabarkan perkara-perkara gaib yang kita belum tahu dan sudah dijelaskan. Nazarnya ada. Kan kalau Al-Quran itu kan ada guna, kan enak kalau dibaca. Ini ada Musalamah Al-Kadzab bikin ayat itu Al-Fil, Mafil, wa ma adraka mafil, gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu itu gajah? Masa bikin Al-Quran begitu? Walahu dan buyun, wanibulun, wahukmun, tawilun, wa inna dhalika minallahi qala qalilun.
Gajah, apa itu gajah? Tahu nggak kamu gajah? Gajah itu punya ekor, punya telinga, punya belalai panjang. Dan sesungguhnya Allah itu membuat kecil loh. Ini Musalam Al-Kadab ini kok Musalam Al-Kadab itu buat surat banyak apa? Ada surat juga ya Wabrul, ya Wabrul. Apa surat begitu? Tak bisa nyanyi Al-Quran. Bahkan pernah Musalam Al-Kadab itu kan namanya orang pendusta. Dia mengaku dia dirinya Nabi. Rasulullah itu pernah meludah ke sumber yang kering diludahnya ke Rasulullah. Itu airnya yang banyak dan airnya manis sekali. Musalam Al-Kadab itu karena dia mengaku Nabi juga, dia ludah tuh sumur itu jadi kering. Dan satu riwayat sumur itu tetap ada airnya tapi asin juga asin. Masya Allah. Jadi Musalam Al-Kadab itu pura-pura, maka dia dinamakan Musalam Al-Kadab itu Musalam yang selalu berbohong karena dia mengaku Nabi. Ketika Nabi meninggal dunia, Musalam Al-Kadab itu mendeklarasikan bahwa dirinya Nabi. Maka Abu Bakar itu Masya Allah luar biasa. Ada namanya Usama. Abu Bakar itu sangat begini. Ada pernah pasukan dikirim oleh Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal dunia. Pasukan dikirim oleh Rasulullah sebelum meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah meninggal dunia. Pasukan itu kan sedih. Dia balik melihat Rasulullah. Karena kan waktu itu Rasulullah SAW dikuburkan itu. Bayangkan Umar yang sebuah betul, diam saja nggak berkata apa. Semua sahabat itu udah nggak ada ekspresi apa-apa, udah nggak ada kegembiraan dari mereka dengan meninggalnya Rasulullah. Sampai Umar katakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, maka saya tepas leher mereka. Sedangkan Rasulullah SAW seperti halnya Isa yang ia Allah angkat ke langit untuk berjumpa dengan Rabbnya. Jadi Umar itu Masya Allah, Umar itu sedih. Yang pertama kali ambil alih ini pemerintahan adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu paling paham dan beliau berteman dengan Rasulullah itu dari sejak muda sebelum mendapatkan wahyu, berteman, dan pertama kali orang yang beriman kepada Rasulullah SAW Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu paham sekali. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang utusan. Maka itu yang pasukan yang tadinya sudah melihat pemakaman Rasulullah berangkat lagi untuk berperang. Karena apa? Karena pasukan yang pertama dikirim adalah zamannya wahyu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka berjalan berangkat lagi. Nah, di situ banyak nabi-nabi palsu, Pak. Termasuk Musalam Al-Kadab. Musalam Al-Kadab itu lebih ekstrem, Pak. Di apa yang Rasulullah SAW lakukan, dia ikuti gaya saya nabi setelah Muhammad katanya kata dia. Kata Musalam Al-Kadab itu, maka dia ada surat Al-Fil dia ikutin. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma'adra Mal-Fil, lau dadbul wa bilun wa hurtumun tawil, inna dalika minallahi laqalil. Allah Akbar. Sampai Al-Ikhlas aja diikutin. Ya wabrul, ya wabrul. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia itu semua cakap-cakap, semua diam. Maka asbab musababnya agama ini tetap kokoh yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau yang ambil alih pemerintahan, beliau apa yang di zaman wahyu sudah ditetapkan, diberangkatkan lagi pasukan,
Bahkan beliau katakan, kosongkan ini Madinah, semua berangkat semua untuk berjihad, tumpas semua nabi-nabi palsu. Kata Abu Bakar, saya lebih bisa melihat istri-istri Rasulullah SAW dimakan serigala, mati dimakan serigala, daripada agama yang hancur. Jadi pasukan itu berangkat semua. Itu di dalam ayat sahabat dijelaskan begini, saya ini lebih bisa menerima istri-istri Rasulullah SAW di dalam dunia, terus bangkai-bangkainya dimakan oleh serigala-serigala daripada agama yang hancur. Kita ini belum ada perjuangan untuk agama. Kita ini masih menjalankan agama. Maka kata Allah, "Faktu bisuratin min misli." Kalau kamu mampu dalam Al-Quran, masuk. Dalam Al-Quran itu min ju'iyyu wa amanu min khawf. Kalau nggak pakai itu min ju'iyyu kan nggak enak baca. Idza qada amran fa innama yaqulu fayaqul. Coba kalau nggak pakai idza amran fa innama, nanti kayak orang Sunda lagi. Ya zuzu bacanya ya juju. Kalau saya kan susah ngomong ya zuzu itu susah. Ya juju. Orang saya pernah di Jawa aja saya diketawain. Waya juju, waya zuzu bukan waya juju. Ya kayak saya lidah Sunda dulu bilang waya zuzu, waya juju. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak susah. Ya Jawa juga ada yang berdoa Allah bukan Allah, Allah. Ya, karena ada istiadat itu ada ciri khas masing-masing. Tapi untuk Al-Quran tidak boleh, tidak harus dengan logat dan usaha yang pasang. Ini mah Al-Quran dengan semaunya kan lucu. Maka bikin Al-Quran itu susah dengan ampun, bukan kalau bukan nafas dari kalam Allah nggak mungkin terjadi seperti itu. Kalau bahasa Arab pun kalau seandainya disamakan dengan ngaji, mau nunjuk ini kita, mau nunjuk begitu, hara kita. Waduh, orang Arab ngomongin lama bisa, ya kan? Pakai makro. Ibaratnya Pak Iqbal tentang Iqbal, bisa lama orang kalau bahasa Arab dengan nada Al-Quran. Maka indahnya Al-Quran itu di situ. Masa baca kita begini, jaidu, bisa lama. Maka Al-Quran itu dengan keindahannya, dengan maharapnya, apalagi isinya perkara-perkara yang Allah tunjukkan itu perkara-perkara gaib, namanya neraka, namanya kubur, namanya sirat, mizan, dijelaskan semua yang kita tidak tahu sampai sekarang masalah itu. Bahkan Allah Ta'ala qul syuhada'akum min dunillah. Kalau ada orang yang pintar al-mantek, al-balaghus, ada yang mengumpulkan suruh nulis tentang Al-Quran nggak bakal bisa. Mentok-mentok sayur kan, mentok-mentok sayur. Maka ketika itu ada orang bersair di Arab itu lawan Muhammad itu. Dia selalu berbicara katanya dari kalam Tuhan, kalam Roh. Ketika dia datang kepada Rasulullah, disebutkan saja ada ayat Al-Quran, dia bilang begini, ini tidak ada saja dalam sayur-sayur lebih indah daripada ini kan. Ini kalau bukan kalau Tuhan, ini kalau siapa ini? Gak bakalan ada yang bisa nulis dengan indahnya kalam. Kita bikin puisi aja susahnya minta
terlihat terang saat dirimu datang. Aja sampai tang aja tuh mikirnya lama banget tuh. Di status itu. Puncak lalu kemana aja belum tentu mikir isi bagus. Apalagi bikin ayat Al-Quran itu bukan karena Allah nggak bakal mau. Wahai galau, aku sedang galau, aku bingung karena galau. Oh, begitu dong, orang itu tidak bisa. Gak bakal ada ayat Al-Quran sampai. Maka kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kamu punya jeger-jeger yang ahli-ahli dalam sastra, ahli-ahli dalam mantek parabol, ahli-ahli dalam penulisan apa namanya? Kan biasa kalau ada orang penulis nanti dicek dulu itu seperti apa? Udah ditulis, dicek dulu tulisannya, rapi-rapi kalamnya, terus huruf depannya apa, biasa yang huruf vokal hurufnya kan dirapi-rapikan dulu kan biasanya kan. Nah, itu yang orang-orang begitu datang semua. Nanti kalau Allah itu udah tersusun rapi sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah semua tuh kita mau masya Allah susah. Kita bertahun-tahun ini hanya belajar bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia atau sastra bahasa Inggris. Ketika dia mau hadir persidangan, dia cek dulu lama kata-katanya ada kayak nanti tampaknya diserang balik dengan pengacara yang lain. Dia cek dulu. Ini firman Allah, nggak usah dicek, nggak usah dilakukan, nggak usah dilakukan. Ini benar-benar indah seindah-indahnya. Kalau kita lihat Sudes kan, Sudes atau Surat atau Wali Abi Malik kalau baca Al-Quran, masya Allah. Kalau imam-imam itu masya Allah, hati-hati Al-Quran. Nangis sampai malunya nangis. Ternyata akhirnya keinjek sama orang sebelah. Nangis malam. Saking soknya dirapat-rapatkan sampai keinjek kata sebelahnya, ini sedikit musuhnya dari suara imam sampai nangis-nangis. Padahal keinjek akhirnya. Wa ilam taf'alu walam taf'alu sampai Allah kata wa ilam taf'alu walam taf'alu. Kalau kamu bisa bikin, udah dapatkan, sini dapatkan. Bisa nggak kita bikin Al-Quran? Misalnya al-Mazhab aja orang Arab sendiri nggak bisa bikin Al-Quran. Malah bikinnya yang diejek-ejek orang apa nyeritain gajah. Maka kalau kata yang mengantek mah, kenapa gajah tersebut harus diceritakan aja, orang udah tahu semua gajah itu. Gajahnya itu begitu. Nggak usah dicerita-ceritakan lagi, gajah kan. Al-gajah kecuali tentang apa? Tentang kiamat. Al-Qari'atu al-Qari'at itu jelas kita tahu kiamatnya seperti apa. Al-Qari'ah kiamat, Mal-Qari'ah apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu itu kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Baru kalau ceritakan perkara yang gaib, itu baru logika kita nyambung. Kalau kita diceritakan al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, gajah, apa itu gajah? Kamu tahu gak gajah? Lautan dun, wabilun, wahurtum mentawil. Dia punya ekor, kita udah tahu. Dia punya telinga gede, kita udah tahu. Dia punya belalai panjang. Assalamualaikum azab itu bukan di sejarah, malah jadi olok-olokan. Udah itu dia masuk neraka gara-gara dia mengaku nabi palsu. Kalau kamu nggak bisa, kata Allah, kalau kamu nggak bisa bikin Al-Quran, fattakunna, maka bertakwalah kamu kepada Allah dari api neraka. Udah nggak usah neko-neko, nggak usah neko-neko bikin saja. Ada ulama mengatakan Al-Quran itu
tafsir. Al-Quran itu kenapa butuh tafsir? Karena supaya orang itu tidak melenceng daripada yang ditafsirkan. Karena manusia itu, Al-Quran itu maknanya sebetulnya lebih luas daripada tafsir itu sendiri. Al-Quran itu lebih luas maknanya daripada tafsir itu sendiri. Tapi kalau tidak ditafsirkan, manusia akan menafsirkan dengan tanpa keilmuan. Walqa'u ma'rokiin, merokok bersama orang-orang merokok, kan nanti kan begitu. Walqa'u ma'rokiin, rukulah bersama orang-orang yang ruku, bukan merokok bersama orang-orang merokok. Jadi kan kalau orang salah tafsirkan begitu, semau dia, semau idol dia. Allati waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya terbuat dari apa? Terbuat dari manusia dan batu. Ada nabi lewat, apa ini batu-batu berair. Kenapa ini batu-batu berair? Ketika itu dia berdoa, ya Allah, saya penasaran ya, nabi ini kok ada kerikil-kerikil berair di jalan. Nabi ini penasaran, berdoa, ya Allah, beri saya kekuatan untuk bisa mendengarkan suara kerikil-kerikil ini. Maka kerikil-kerikil ini Allah beri kekuatan kepada Nabi itu, Allah berikan kemampuan kepada Nabi itu mendengarkan kerikil-kerikil. Rupanya kerikil-kerikil itu berair karena nangis. Kata Nabi, kenapa kamu nangis katanya? Sampai air banyak begini katanya. Saya nangis ini mendengarkan waquduhan nas wal hijarah. Nanti saya jadi bahan bakar api neraka. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa kerikil-kerikil ini. Maka kerikil-kerikil itu nangis lagi. Kata Nabi itu, kenapa kamu nangis lagi? Yang pertama saya nangis karena saya takut dijadikan bahan bakar api neraka. Yang kedua saya nangis karena saya rindu ingin masuk ke dalam surga. Kita ini masya Allah, udah jelas-jelas kita ini waquduhan nas. Kita ini udah dipersiapkan untuk jadi bahan api neraka. Sifat dunia itu memang ada habis-habisnya. Guru saya selalu menceritakan sifat dunia itu seperti seorang nenek-nenek. Dia punya uang 10.000 hilang. Punya uang 10.000 hilang. Ada orang tanya, kenapa nangis? Uang saya 10.000 hilang. Ya udah deh, uang 10.000 ini saya kasih lagi. 10.000 ganti yang tadi. Nenek-nenek ini nangis lagi. Kata nenek-nenek, katanya, kenapa nangis lagi? Coba kalau nggak hilang jadi 20.000. Kalau orang kasih 10.000 itu karena hilang, maka dikasih 10.000, nggak bakal dikasih lagi 10.000. Kalau nggak hilang, sifat dunia begitu Pak. Kita ini sudah diganti sama Allah, tetap kita berharap lagi. Terus dunia itu berharap. Kita ada habis-habisan. Dunia itu sifatnya seperti nenek-nenek minta uang 10.000. Setelah ketika hilang 10.000, dia dikasih 10.000 malah nangis lagi, nggak ada habis-habisnya. Allahu Akbar. Uiddat lil kafirin. Al-faqdu lahu qala Allah ta'ala innakum ma ta'buduna min dunillahi ashabul jahannam. Jadi yang dikehendaki dengan waquduhan nas wal hijarah adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang murtad kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, dan batu yang dipakai persembahan. Udahlah Pak, kasihan Pak, kalau yang menyembah nggak usah pakai batu Pak, yang menyembah nggak usah pakai batu, kasihan, batunya jadi masuk neraka gara-gara kita sembah. Kayak saya di toko Pak, saya di mobil itu pernah sholat menangis, tersenyum dia, pernah ketawa, terus dia nengok ke kanan ketawa, dia nengok ke kiri nangis. Kata sahabat, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu kok tadi ketawa terus menangis? Saya nangis dulu waktu zaman jahiliyah. Saya bikin Tuhan saya dari tepung, dari gandum, saya bagus-bagusin, saya sembah-sembah. Ketika saya lapar, wahai Tuhan, saya potel dulu tangannya. Saya lapar, kenapa? Saya di rumah. Terus kenapa kamu nangis? Saya ingat dulu punya anak perempuan. Istri saya itu kan tahu
saya pengen punya anak lagi. Jadi dari kecil dari kecil sama istri saya pakai laki-laki itu. Belajar kuda, belajar mana. Umur itu kan tahu itu anaknya perempuan. Pas suatu saat dia pengen ayah saya pengen kencing. Pas itu kencing dia baru tahu anaknya perempuan. Saya mau langsung lari ke rumahnya, bawa pacu buru-buru, dia gali lubang. Ketika dia gali lubang, itu anaknya melapinnya dengan melapin telinga bisa dikopar, melapin telinga bisa dikopar. Saya itu itu tahu anaknya itu mau hidup itu, tapi masih melapin telinga bisa dikopar. Dia nangis tuh. Saya yang membunuh hidup anak saya, tapi anak saya ketika saya sedang maju berkeringat dia melapar. Masya Allah. Jahiliyah saya di tempat itu, Masya Allah. Jahiliyah saya di tempat itu bukan menunjukkan aib, tapi untuk pelajaran untuk kita. Kalau kita jangan saya mau dulu minum bir 5 kerat. Untuk nggak mati doang itu aib Pak, nggak usah jadi pelajaran itu aib. Masya Allah. Ibaratnya kita dulu sering ngelem. Ibaratnya. Saya mah ngelem dulu. Ini sama banget saya cium. Sekarang saya udah tobat. Itu bukan pelajaran, itu mah aib nggak usah dicerita-ceritakan. Coba kalau meninggalnya pas ngelem. Ketemu malaikat di sana ketemu kalau mati dalam keadaan orang nggak enak amat, nggak gengsinya besar, masya Allah. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna selesaikan dulu. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min as-samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubiha mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharat. Sekarang bagi orang-orang tua, kalau cerita ini berita berbeda kepada orang-orang yang beriman, seakan-akan kita beriman sama. Nah, kalimat teman saya itu wan usyuhada itu teman saya. Allati wa quduhan aswal hijab teman saya. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini saya. Sekarang bagian bagus dari ini saya. Bagian waquduhan aswal hijab tetangga saya, teman saya. Wabashiril ladzina amanu, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu karena dia taat pada Allah, yaitu jannah basatin, bisa basatin, bisa bisatin, jadi kebun, maknanya kebun. Surga itu ya kebun, data syajarin yang mempunyai pohon-pohon, memasakin dan punya tempat tinggal. Wa makmur bil busyra, bisa busyra dan bisa busyara. Kadang-kadang kita mendapat kabar di surga itu, kadang-kadang kita mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW, dan kadang-kadang juga ada seseorang yang mengabarkan, yang mampu untuk mengabarkan berita gembira itu kepada kita. Jadi di surga itu kadang-kadang Rasulullah mengunjungi kita, maka orang yang kalau surganya di rendah bisa ke atas, tapi kalau orang yang di atas surganya bisa ke bawah. Kecuali begini, saya selalu contoh kayak saya selalu ibaratkan surga bapaknya yang ada di lapangan di atas, Pak Iqbal di bawah, bapaknya bilang bang atas saja kan surga bebas boleh. Ini bukan saya bicara sesuai dengan omongan saya. Ada yang Al-Qur'annya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Pertama yang satu iman tuh. Kalau yang satu yang kafir ini beda lah. Ini neraka dia akan beritahu lucu. Al-hakna bihim dzurriyyatuhum wa alatna min amalin, satu amalan itu maksudnya ya sholatnya rajin juga, bukan yang ini bolong-bolong. Min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Karena orang yang surga Firdaus itu dia menggadaikan amalnya untuk menyelamatkan anak-anaknya, coba. Kalau kita ini sekarang ini apa? Dari mulai rumah sampai ke suami, ini kita ini sekarang
surga baru. Orang-orang tua kita kan bukan siapa-siapa ibaratnya. Kita sekarang ini lagi bikin generasi surga baru yang mengangkat anak-anak kita ini nanti barang-barang kita. Barang-barang kita. Nah, kalau kita sudah tidak mampu untuk dapatkan surga Firdaus, anaknya lah yang menjadikan surga Firdaus. Supaya bisa menggantikan juga amalnya. Maka anak yang beramal itu luar biasa. Maka wa inna kullu ahadin yuqaddiru al bashar. Nanti ada seseorang yang mampu untuk memberikan kabar gembira itu orang yang mampu. Bang, ayo sudah Firdaus bang. Bapak udah sudah Firdaus. Di kampung minumannya ada susu, ada anggur, tapi di sana lebih enak. Beda derajat kan beda enak. Kita makan pecel lele terus, di sana di restoran beda lagi pecel lele. Mungkin di Tiongkok apa di apa beda. Di dunia saja beda-beda. Ada ayam penyet, ada ayam geprek, ada ayam suwir, serta beda kan kalau makan sate Padang sama sate gini itu apa kan? Kasih garam itu. Di restoran itu kasih garam itu. Steak. Dari dipotong-potong begitu. Steak. Kan beda steak dengan ini kan dengan sate Padang kan beda. Sapi kurban dengan sapi yang mahal-mahal itu kan beda juga. Makanya di surga itu kita akan mendapatkan banyak sekali tajririn tahtial anhar. Wabashiril masa ila masjid bidun an bidun sama yaumul qiyamah la yaqul sallallahu alaihi wasallam bidzalika wahid bi aini. Jadi berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di tengah malam gelap dengan cahaya yang tampan yang berkilau. Wala yaqul, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan sallallahu alaihi wasallam bidzalika wahid bi aini itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada satu orang saja, tapi siapa saja yang berjalan di tengah malam gelap gulita datang ke masjid subuh aja, jangan sampai telat di malam gelap gulita isya ataupun subuh aja. Nah ini akan mendapatkan nurul tamah, cahaya yang sempurna. Ini yang dapat cahaya sempurna. Jangan orang yang paling aman di malam gelap gulita sama orang yang tidur dan dapat dosa dan dapat pahala. Aman dong. Anhar ada yang minta tiap kalau dari surga itu sungainya apa? Sungainya ada khamar, ada susu, ada asal, ada madu, ada air. Anhar jannah tajri min ghairi tanpa ada ujungnya. Kita ini ada orang yang menelusuri sungai-sungai itu ternyata ada ujungnya. Ini sungai madu, ini sungai khamar, ini sungai susu. Dan pas sekarang khamar kita diharap-harapkan di sana nanti boleh khamar. Kurang apa lagi di surga ini? Pulang wajibnya dengan sama dan semua. Nanti kalau di surga itu kita dikasih buah, dan orang yang dikasih buah itu akan mengatakan, kalau ada dengan kita rusik namun kabel. Saya itu pernah lihat buah ini buah semangka ini buah pisang nih. Sama-sama ternyata pas dimakan rasanya 70 kali lipat lebih enak daripada semangka di dunia. Lebih enak daripada pisang di dunia. Bahkan ada yang lelucon orang makan pisang ditegur sama malaikat. Lelucon bukan kisah asli. Ditegur sama malaikat. Wahai ahli jannah sudah cukup makan pisangnya, makan yang lain aja. Bisa makannya sebentar aja. Kamu sebentar lihat di belakang, rupanya kulit pisangnya udah kayak gunung. Nah itu lelucon. Padahal mah kulit pisang udah nggak ada, soalnya udah dimakan dia. Jadi orang sampai
berbulu-bulu nggak kerasa. Bagaimana kalau kita berhubungan suami istri tahun-tahun, bertahun-tahun. Aletes. Maka kita bicara tentang perempuan dunia, kalau kamu tidak bawa ke akhirat, itu akan menjadi bahan api. Waktu bulan kasual Bicara. hari ini cantik, 20 tahun kemudian kerut, 20 tahun kemudian tinggal batu kisah. Nanti. Iya, itu perempuan dunia. Kalau perempuan akhirat, dunia mata, wahai mata ia mar'atus soliyah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan wanita yang soleh. Masya Dan dia Allah. akan mendapatkan, dia akan membimbing kita. Walaupun dia sampai Allah katakan, Allah Ta'ala tasdiqan bitil kadzdzab. Benar itu buah itu benar yang ada di bumi, tapi rasanya beda. Wa biha mutasyabihan atahumul malaikatu wa nadi birizqil jannah mutasyabihan ba'd bil lawil mukhtalaf bi ta'am. Jadi malaikat datang dengan dua anak. Ada dua anak datang bersama malaikat membawa rezeki dari jannah. Itu buahnya sama, sama-sama bawa pisang, sama-sama bawa pisang. Itu ketika dimakan lebih enak. Ada juga di dalam kitab itu dikatakan ada burung di surga itu suami istri jatuh dengan betina, lagi nengkrak, lagi berdua apa. Kata ahli surga itu, enak banget makan burung ini. Di kitab ada banget. Enak banget makan burung. Kata yang burung itu bilang, wahai istriku, hari ini saya akan dimakan sama ahli surga. Maka turun tuh yang suaminya turun ke langsung ke manusia, langsung jadi hidangan burung. Dimakan tuh ahli surga. Sampai pulang-pulangnya dibilang gitu. Setelah itu pulang-pulangnya Allah jadikan burung lagi, terbang lagi. Datang ke istrinya lagi. Kata istrinya itu bilang, kata betinanya, bagaimana dimakan ahli surga? 70 kali lipat lebih enak daripada saya kejimat anggur. Turun saja bisa bicara begitu coba. 70 kali lipat saya enak dimakan di tulang-tulang itu dimakan ahli surga daripada saya kejimat anggur. Burung saya bicara begitu. Masya Allah. Ini bukan dong, ini benar ini. Masya Allah. Maka kalau bapak percaya silakan. Sekarang saya sholatin. Lahum fiha fil jannati azwajun min hurrin wal adami. Nanti di surga itu akan ada bidadari yang asli bidadari sana, dan penduduk bumi yang dia tidak punya suami di muka bumi. Kalau jomblo nanti, kalau nggak nikah nanti ujung-ujungnya itu jadi buat ahli surga. Buat ahli surga nanti. Nanti bisa itu ada bidadari, dan ada memang asli penduduk bumi yang nggak pernah nikah, nanti itu akan jadi istrinya ahli surga. Terus bagaimana yang janda juga bisa buat ahli surga? Ini dia. Kalau dia janda sampai meninggal dunia, ternyata suaminya masuk neraka, itu kan dia menyebut ahli surga. Maka di dalam Islam itu dikatakan ahli surga itu akan mendapatkan 40 orang janda. Kalau orang mobil-mobilnya janda, ada itu. Benar ini bukan orang ini. Makanya kalau pengen cepet ya kita sholatin. Minal haid udah nggak pernah haid lagi, udah nggak lahirin lagi, udah nggak punya anak lagi, udah suci terus. Wajah akta udah nggak pernah mumpah, nggak pernah imsak, nggak pernah tongean. Udah kita sekarang secantik-cantiknya perempuan kalau ini beres ya. Ibu salam terus sampai hijau ibarat. Kan udah nikmat itu. Perempuan surga itu masya Allah.
Mutahirin surga itu. Walau dia khalidun, selamanya lagi. Masya Allah, di dunia paling lama 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat selama-lamanya, jima selama-lamanya, makan buah enak selama-lamanya. Bagaimana ini kok cerita tentang laki-laki terus dapat bidadari? Bagaimana perempuan? Justru perempuan itu nanti yang akan jadi ikutnya bidadari. Oh, ini kok cerita tentang perempuan, tentang laki-laki terus yang laki-laki perempuan surga. Oh, di sana itu udah kayak ada lagi sifat cemburu, Pak. Di dunia itu masya Allah, orang sah nikah secara agama saja disebut lapor. Benar nggak? Orang sah secara nikah secara agama saja disebut lapor. Maka di sana itu tidak ada lagi rasa-rasa cemburu. Dapat korban cerita ini, dia nanti Mas akan dapat bidadari di sana. Aduh, terus saya gimana? Oh, di sana dengan ada rasa cemburu kok. Tetap saya cemburu. Ya ketika di dunia bicara begitu, ketika di akhirat kok takut rasa cemburu itu. Cemburu itu bagian daripada sifat manusiawi. Jadi dihilangkan perasaan-perasaan. Feeling itu sifat manusiawi. Feeling saja sifat manusiawi. Orang kalau mobil kalau punya feeling, nabrak-nabrak, itu sifat manusiawi. Semua dihilangkan rasa-rasa begitu. Rasa-rasa khawatir sifat manusiawi dihilangkan. Kalau keringat masih ada keringat. Karena orang apa? Di surga itu orang gak bakal mengeluarkan kotoran tapi jadi keringat. Keringatnya itu nanti akan bau kasturi. Masya Allah. Bukan keringatnya ini bau giler, bau berak, bau apa? Ini mana kebetulan ya? Keringatnya bau kopi gitu. Keringatnya masya Allah. Nanti keringatnya akan bau. Semakin orang itu makan semakin banyak, maka keringatnya akan semakin banyak dan itu akan menjadi kasturi, akan menjadi bau-bau. Sedangkan yang dikenakan dengan kasturi itu apa yang kita sukai? Kasturi di dunia itu mungkin ada yang senang, ada yang tidak. Tapi di akhirat kasturi itu membuat manusia ahli surga itu menjadi nikmat dengan bau-bau tersebut. Sekarang kita tinggal pilih akhir daripada kitab ini, kita tinggal pilih mau masuk surga atau masuk neraka. Surga. Pengen masuk surga tapi amalan amalan neraka itu ya. Kita pengen masuk surga tapi amalan neraka. Pagi-pagi ada pagi main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa alhamdulillah? Wah ini kan ada. Ya kan paling neraka. Jadi apapun perkara buruk yang diciptakan benar-benar diciptakan. Insyaallah ya. Insyaallah. Sekolah dalam beralim agama, al-istiqomah al-amal. Satu amalan yang disertai dengan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 amalan. Udahlah nggak usah kita wiridan panjang-panjang. Jika pagi petang, wiridan amal-amalan yang memang khusus pendek-pendek dulu nggak apa-apa. Tapi diri dari Allah kita akan masuk surga nanti. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.